Naskah drama Amplop Laknat oleh Asmudin. Pak Samsu sering membawa amplop sejak diangkat menjadi kepala sekolah. Sejak menjadi kepala sekolah, ada saja para orang tua yang senang memberi amplop, tetapi umumnya selalu diembel-embeli dengan pesan, "Anak saya kasihan, Pak." Kadir, "Bu, kita tidak takut dipecatkah? Siapa tahu ada yang melapor ke ketua yayasan." Kadir, anak tunggal Bu Samsu, sedang di rumah karena libur. Tubuhnya tinggi, berpenampilan keren. Dia kuliah di Fakultas Kedokteran, sebuah perguruan swasta bergengsi di Makassar. Bu Samsu, "Ayahmu itu tidak bodoh, Kadir. Paling hanya 2 atau 3 guru yang tahu. Mereka tidak mungkin bocorkan rahasia karena mereka ikut juga makan hasilnya." Kadir, "Itu namanya tindakan korupsi berjamaah, Bu." Bu Samsu, "Apapun sebutanmu, yang penting amplop. Pagi-pagi sudah banyak sekali bicaramu kalau tentang orang tuamu. Tidak sadarkah kalau biaya kuliahmu yang habiskan gaji ayahmu?" Kadir, "Tapi tidak begitu, Bu. Penyelewangan itu namanya." Bu Samsu, "Heh, sudahlah. Kau masih anak kecil. Kau memang pintar berteori, tapi kenyataan hidup hanya seujung kuku yang kau tahu." Kadir, "Mengapa bicara begitu, Bu?" Bu Samsu, "Kau sendiri banyak bicara." Kadir, "Tapi Bu." Bu Samsu, "Sudah, tidak usah banyak bicara. Sekarang dengar. Biaya hari-hari kita tidak cukup. Kita mau belanja macam-macam, bayar listrik, telepon, dan air. Kita mau bagaimana kalau tidak ada amplop itu semua? Ibu bisa stroke. Lebih baik ibu pergi ke pasar belanja untuk menu hari ini." Wali murid kelas 11 datang ke sekolah menemui kepala sekolah, membawa amplop, meminta anaknya dicarikan guru privat. Wali murid, "Selamat siang, Pak," sambil berjabat tangan. Pak Samsu, "Selamat siang. Mari masuk." "Gimana ya, Pak?" Wali murid, "Begini. Ini nilai rapot anak saya semester pertamanya amat kurang. Kira-kira bisa dibantu ya, Pak?" Pak Samsu, "Oh, kalau yang begitu gampang. Kami akan berusaha membantunya segera." Wali murid, "Baik, Pak. Saya permisi." Berjabat tangan sambil menggenggam amplop. Pada kesempatan lain, datang lagi amplop dari orang tua siswa yang berprofesi sebagai pengusaha ke kediaman Pak Samsu. Seperti biasanya, Pak Samsu menyambut dengan ramah. Pengusaha, "Selamat siang, selamat malam, Pak. Maaf mengganggu." Pak Samsu, "Waduh, tidak sama sekali kok, Pak." Pengusaha, "Jadi begini, maksud saya ke sini ingin meminta bantuan Bapak ke kepala sekolah." Pak Samsu, kalau bisa tahu seperti apa ya?" Pengusaha, "Ini, Pak," sambil agak malu-malu. "Berhubung anak sulung saya kedapatan hamil oleh petugas UKS, saya minta bantuan agar tidak mengeluarkannya, karena tidak lama lagi dia akan menghadapi ujian semester ganjil." Pak Samsu, "Tapi Pak, peraturan di sekolah kita sudah jelas, jika
jika selama masih studi ada siswa yang hamil, siswa tersebut harus dikeluarkan demi menjaga nama baik sekolah. Pengusaha, ya, saya mengerti itu, Pak. Apa tidak ada jalan lain? Pak Samsul, sebenarnya gampang saja. Bapak tenang saja, semua bisa diatur. Sambil menatap pengusaha. Pengusaha, maaf ini Pak, saya ada dana ini. Menyerahkan cek 3 juta. Di ruang rapat Dewan Guru, Pak Samsul, nama baik sekolah, mana yang kalian lebih pentingkan? 2 nyawa melayang sekaligus atau nama baik sekolah yang bisa diupayakan dengan berbagai cara? Untuk diketahui, anak itu mengancam akan bunuh diri bila dikeluarkan dari sekolah sebelum ia mengikuti ujian semester ganjil. Staf 1. Apalagi anak itu sebenarnya telah dinikahkan, jadi statusnya jelas, yaitu kini ia menjadi seorang istri. Staf 2. Saya setuju. Anak itu diberi kesempatan. Ujian semester tinggal 2 minggu lagi. Kandungannya pasti belum tampak besar. Kita pertimbangkan sisi manusiawinya saja. Kelihatan si pengusaha main amplop lagi. Beberapa waktu kemudian, ia datang lagi minta Pak Samsu agar anak bungsunya si Marlin dijadikan ranking pertama dalam kenaikan kelas nanti. Pengusaha, bisa kan Pak Samsu? Pak Samsu, nanti kita lihat. Tergantung kawan-kawan guru. Pengusaha, begini Pak, semester kemarin saja anak saya ranking 2. Tentu Pak, bukan hal yang sulit bagi Bapak untuk menjadikan ranking pertama. Pak Samsul, anak Bapak bernama Marlin? Pengusaha, ya benar, kelas 10-1, nomor absen 19. Pak Samsul, ya bisa saja, bisa diatur kok Pak. Pengusaha, oke Pak, kalau begitu saya permisi, dan ini buat umroh bersama Ibu. Menyimpan amplop di atas meja. Pak Samsul, hah? Umroh? Apa tidak terlalu memberatkan Pak? Pengusaha, pasti tidaklah Pak. Tak terasa, hari yang dinanti telah tiba. Skenario mereka berhasil, berjalan lancar sesuai rencana. Marlin berhasil menduduki peringkat pertama, sedangkan Natalia peringkat kedua. Sorak-sorai, Bu Samsu, Pak Samsu, kawan-kawannya, duka nestapa bagi Natalia yang mengandalkan beasiswa untuk kelangsungan pendidikannya. Di ruang makan, Marlin, kenapa Papa menyuap Pak Samsu? Jangan dikira Marlin senang dengan gelar konyol Papa, juara pertama, tapi hasil rekayasa ya. Apa istimewanya? Pengusaha, kau ini bicara apa? Pagi-pagi sudah bicara sembarangan. Ada apa kau ini, Marlin? Bicara sembarangan bagaimana? Papa kira anak SMA seperti kami gampang dibohongi. Itu kesalahan besar, Pak. Maksud kau apa ya? Ucap seorang pengusaha. Marlin, Papa tidak perlu berpura-pura tidak tahu. Pengusaha, tunggu dululah. Kau ini tidak percaya lagi sama bapakmu ya? Marlin, begini Pak, teman-teman Marlin sudah tahu Pak Hardi tidak adil memberi nilai bahasa Inggris pada Natalia. Dan Marlin tahu persis siapa guru kena suap itu. Pengusaha, sudahlah, kok jelek-jelekan Papa terus. Marlin, sekarang Papa jujur saja sama Marlin. Dia ajudannya Pak Samsu kan? Pak
Pak Samsu melakukannya atas amplop dari Papa? Pengusaha, yang penting demi kebaikan kamu. Marlin, walaupun hasil main curang, hasil main tipu. Pengusaha, hasil main uang sayang. Marlin, apa maksudnya? Pengusaha, di dunia ini uanglah yang berkuasa. Kehormatan, kedudukan, pangkat, semua bisa diatur dengan uang. Marlin, tidak. Marlin tidak setuju dengan teori konyol Papa tentang uang. Yang jelas, kita sudah merugikan Natalia. Kasihan dia. Beasiswa itu amat berarti baginya. Pengusaha, prestasimu juga sangat berarti bagi Papa. Setelah perbuatan kakakmu sudah mencoreng muka Papa, biarlah kau jadi penyeimbang. Mengerti? Marlin, tapi Pak. Pengusaha, sudahlah, jangan berdebat lagi. Papa mau berangkat. Untuk kesekian kalinya, kepala sekolah menyerahkan amplop kepada Bu Samsu. Rekening Bu Samsu tampak berlipat-lipat oleh yang ternyata berisi undangan makan malam dari ketua yayasan. Pak Samsu tiba-tiba menjadi gelisah. Bu Samsu, Pak, kenapa? Pak Samsu, saya lagi pikir-pikir, Bu. Apa alasan tiba-tiba kita diundang makan malam di rumah ketua yayasan? Bu Samsu, jangan berpikir negatif, Pak. Paling cuma undangan makan malam saja. Ramah tamah karena ketua yayasan baru kembali lagi. Di ruang tamu ketua yayasan. Rokok, Pak. Sambil menyodorkan rokok. Pak Samsu, maaf Pak, saya tidak merokok. Ketua yayasan, salah satu kelemahan adalah menaati cara hidup sehat. Seketika hening sejenak. Ketua yayasan, Pak Samsu punya siswi bernama Marlin. Pak Samsu, Marlin, Pak. Kaget dan bicara tak lancar. Ketua yayasan, ya, Marlin. Dia anak bungsu adik saya. Pengusaha konyol itu. Marlin mengadu kepada saya. Bapaknya gemar menyuap di sekolah kita. Pak Samsu, maaf Pak, sambil menunduk. Ketua yayasan, sekolah itu saya dirikan dengan tujuan yang amat jelas, mencetak generasi penerus bangsa yang cerdas, berbudi dan cinta tanah air. Bapak mengerti? Sambil agak marah. Pak Samsu, iya Pak, mengangguk. Ketua yayasan, di sekolah ini juga kita bentuk generasi penerus bangsa yang tangguh, berani benar. Adik saya itu main cokok. Pak Samsu, tapi Pak, itu salah saya Pak. Ketua yayasan, ya, nasi telah menjadi bubur, mau apa lagi? Ketika saya marahi, dia malah mengejek saya. Katanya salah sendiri tidak bisa memilih anak buah yang jujur. Saya malu Pak. Pak Samsu, rupanya Anda telah dikenal gampang menerima suap. Pak Samsu, saya menyesal Pak. Sekali lagi minta maaf, sambil mengulurkan tangannya. Bu Samsu, mari kita pulang Pak, nanti kemalaman. Sambil memandangi suaminya. Ketua yayasan, Bu, tolong ambilkan amplop yang tadi saya sudah siapkan. Ini buat Pak Samsu. Saya ingin Natalia lah yang menjadi juara pertama, seperti yang seharusnya. Kasihan anak tukang kayu yang pintar itu.
Hasan datang membawa amplop. Bu Samsu, wow, amplop lagi. Biar saya yang buka. Memandangi suaminya dan membuka amplop. Hah? Surat pemecatan, Pak. Pak Samsu, iya Bu, itu amplop terakhir kita. Sungguh yang terakhir. Terima kasih.